lagi beliau S3-nya usul fikih, doktornya usul fikih. Kemudian beliau sudah berfatwa lagi. Kemudian ilmu hadisnya jelas juga. Itu dalam sosok Syekh Ali Jum'ah. Jadi keutuhan seorang alim ada dalam diri beliau, keutuhan seorang alim. Kemudian beliau juga dikatakan beliau bukan sekedar alim saja, beliau juga businessman. Beliau juga businessman. Beliau juga seorang pemikir, mufakir, alim, mufakir, kemudian businessman. Karena beliau memiliki banyak ini yayasan-yayasan, baik yayasan tentang sosial maupun yayasan tentang pendanaan, untuk pendanaan sosial juga. Iya, bacaannya juga luar biasa. Maktabahnya luar biasa. Apa yang sudah beliau baca luar biasa banyak. Nah, ini tentang para ulama kita. Tapi saya sendiri belum merasa belum siap untuk di depan beliau karena saking luar biasanya. Beliau yang bisa mengambil istifadah, benar-benar istifadah adalah murid-murid senior beliau, yang beliau adalah guru-guru kita, seperti Syekh Usama, seperti Syekh Amr Wardani, itu adalah murid-murid beliau. Kita langsung ke beliau. Saya pertama kali datang ke Mesir ini itu dulu waktu di Indonesia. Nanti kamu mulazamah ya, ada yang menasihati di antara guru. Nanti kamu mulazamah ya dengan Syekh Ali Jum'ah di sana, mufti Mesir. Semangat sekali kan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kemudian saya baca kitab-kitab beliau, nggak paham saya baca itu. Kok begini ya. Karena akal saya memang belum nyambung sama itu. 4 tahun, bahkan 4 tahun atau 3 tahun setengah sih, 3 tahun setengah saya belum mengenal beliau. Maksudnya berat sekali kalam beliau, berat sekali. Dalam kitab apapun yang beliau tulis itu berat sekali. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan dalam otak saya. Sampai kemudian saya ketemu Ustadz Zain. Saya ketemu itu di tingkat 3 awal. Sampai ketemu beliau ternyata murid di antara murid seniornya Syekh Ali Jum'ah. Ketemu beliau menjelaskan ilmu tentang banyak hal, tentang manhaj berpikir, tentang manhaj, tentang kedalaman keluasan ilmu. Kemudian dalam perjalanannya beliau menjelaskan tentang Syekh Ali Jum'ah, menjelaskan kata. Disitulah kemudian saya merasakan nikmatnya benar-benar luar biasa Syekh Ali Jum'ah, benar-benar luar biasa dari Ustadz Zain. Saya mengenal Syekh Ali Jum'ah dari Ustadz Zain. Tapi saya sendiri ketika langsung membaca kitabnya beliau itu berat. Tapi saya sudah berazam bahwa suatu saat saya harus duduk di depan beliau. Saya harus duduk di depan Syekh Ali Jum'ah. Dan sindiran itu atau apa ya? Isyarat itu sudah datang. Isyarat untuk duduknya sudah datang. Tahun lalu sedikit atau tahun lalu itu tahun lalu saya mimpi Syekh Ali Jum'ah. Dalam mimpi itu, dan mimpinya saya ceritakan ke Ustadz Zain, dan cuma Ustadz Zain yang pernah mendengar mimpi ini. Kemudian yang nonton video udah ditutup lagi video. Gak di video. Gimana saya? Spesifikasinya gimana? Nah, intinya saya pegang, tahu kitab Nibros beliau. Nibros, tafsir Nibros. Gitu ya. Ya, beliau mengarang tafsir tapi baru 1 juz. Nama tafsirnya tafsir Nibros. Dan itu yang menuliskan Syekh Usama. Jadi Syekh Ali Jum'ah mengajar tafsir, kemudian menyampaikan tafsir, kemudian yang nulis Syekh Usama. Jadi yang menjamak itu, yang menuliskannya adalah Syekh Usama. Amlahu, kata ditulis oleh Syekh Usama.
Nah, dalam mimpi itu saya ngaji kitab itu dalam ayat dan saya mendengar Syekh Usama, saya Ali Juma menjelaskan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jelaskan ayat tersebut. Habis itu bangun. Setelah bangun kemudian Masya Allah ada getaran tertentu ya. Kemudian saya jelaskan, saya ceritakan ke Ustaz Sa'in. Dan kata beliau, absyir. Bisa tuh udah. Bagi saya itu adalah isyarat, maksudnya sudah saatnya kamu duduk dengan beliau. Gimana caranya Pak? Gimana kita? Nggak tahu. Nah, kita masuk ke tas. Apa? Gimana? Mau berangkat kuliah? Sabar ya, sampai tanggal 13 insya Allah. Habis itu kuliah lah. Kuliah. Bonus kuliah gitu. Walaupun ditutup kuliahnya, berangkat aja. Buka lagi. Buka lagi. Terus tutup buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita masuk ke dalam usul soal. Dalam Kemarin ada yang lupa kan? apa? Ada bahasan yang aku bilang lupa. Apa itu? Tentang anwa'ul jins, qarib ba'id. Iya, nanti akan Lupa ya belum? Deket banget. Nah, kalau kita mau bertanya, apa saja bentuk pertanyaan? Gimana? 5W 1H. Jadi apa? Oke, 5W 1H. 5W plus 1H. W pertama what? Apa? Kemudian where, gimana? Kemudian why, kenapa? Who siapa? Kapan? When, kapan? How, Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Ngapain? Bukankah? Ngapain? Bukankah? Iya toh. Indonesia lah. Lagi apa? Iya benar Pak. Iyata itu uslub takrir. Dan iyata belum terwakili oleh apa? Terwakili gimana? Kenapa siapa belum terwakili? Lagi apa? Masa iya akre itu terwakili iyata? Masa iya? Lagi apa? Apa? Lagi apa? Cie, lagi apa? Udah makan belum? Oke, itu pertanyaan yang biasa ditanyakan ke beliau. Iya. Apa lagi apa? Tuh, takut ketahuan. Apa? Ngapain? Udah makan? Lagi ngapain? Udah titik-titik gitu ya? Udah makan? Udah minum? Udah sarapan? Atau udah yang mana? Pas kan? Apa? Pas kan? Gila, akhirnya itu semuanya adalah itu adalah semuanya bentuk-bentuk pertanyaan. Oke, di antara ini yang mana? Yang bagaimana? Buat siapa? No. Boleh.
Lagi apa? Lagi apa udah? Ada nomornya. Udah nonton belum? Yakin. Yakin. Itu tadi jatuh. Yakin. Apa lagi? Serius. Kotaknya. Diantar nggak? Bang Alif ya Bang? Udah saatnya. Nggak beda sama kamu. Udah saatnya. Udah makan. Oke, tapi yang sekarang sedang ingin kita bahas adalah pertanyaan untuk suatu hakikat. Pertanyaan untuk suatu hakikat. Karena kita ingin sampai kepada tasawur tertentu, gitu ya. Mentasawurkan suatu tertentu. Kan bisa lewat khobar, bisa lewat his, sekarang lewat nazar. Untuk mentasawurkan sesuatu lewat nazar. Oke, berarti kita ingin mentasawurkan sesuatu. Kita ingin mengetahui hakikat sesuatu, atau kita ingin mengetahui sesuatu dengan pertanyaan yang mana? Apa? Bisa nggak saya tanya dengan apa? Bisa. Oke, bisa. Apa nggak saya bisa nggak saya tanya dengan di mana? Untuk mengetahui suatu hakikat? Enggak. Jarang. Bisa. Tidak. 20. Kenapa begini? Tidak. Kenapa bagaimana? Misalnya, Bagaimana? saya punya pastel biasanya. Kemudian di mana? Di ruang ini. Apakah kemudian saya tahu apa itu pastel? Enggak. Cuma tahu di mananya? Ya. Oh. Oke, kenapa? Masuk. Masuk. Kenapa? Mengapa? Kamu punya pastel nggak? Punya. Kenapa? Masuk tahu nggak? Pastel. Kenapa? Karena terbuat dari ini gitu. Iya. Masuk. Enggak. Kamu punya nggak? Punya. Kenapa? Ya untuk hadiah orang gitu ya. Kenapa punya misalnya? Hadiah orang itu maksudnya orang sakit kan biasanya kasih pastel gitu. Pansel itu. Oh iya pastel itu. Pastel itu apa? Itu yang makan itu ya? Iya. Pisang gitu. Ya kenapa ternyata? Loh. Siapa? Bisa. Siapa yang ngasih hakikat barangnya jadi ketahuan nggak? Enggak. Siapa pencipta ini? Kapan? Enggak. Bagaimana? Ya. Apa pertanyaan apa? Bagaimana ini ada? Oke, ini namanya apa? Dadar gulung. Oke. Bagaimana? Bagaimana bentuknya gitu ya? Bagaimana rasanya? Apa? Ada tisu nggak? Bagaimana? Masuk Gimana saat. rasanya? Boleh. Kuis. Boleh. Nanti akan kita bahas. Oke. Ngapain? Semuanya itu enggak. Yang lainnya enggak. Lagi apa? Apa tadi namanya? Dadar gulung. Lagi apa? Ini apa? Tahu dadar gulung? Iya. Lagi apa? Gampang tuh, gampang. Yang tadi ada bang bulu kali. Oke. Yang mana intinya nanti yang mau kabar gitu ya. Setelah ditahqiq oleh para ulama, di sini ulama manatiqah, setelah ditahqiq mereka menemukan bahwa uslubus soal untuk menanyakan sesuatu baik kemudian kita mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut atau kita mengetahui bahwa sesuatu tersebut bukan ini ya, sehingga terbatas pada suatu tapi kita tidak mengetahui hakikatnya cuma kita mengetahui bukan ini para ulama menemukan ada dua uslub soal apa yang pertama adalah apa dan yang kedua adalah yang bagaimana Buat siapa? buat siapa yang bagaimana oke, apa ya, sehingga kemudian muncul pertanyaan insan itu apa sih insan itu apa insan adalah hayawan ya, misalnya dadar gulung itu apa sih dadar gulung itu apa kalian jawab makanan gitu ya Yang bagaimana? makanan yang apa makanan yang bagaimana makanan yang bagaimana Yang warnanya hijau. makanannya begini makanannya bagaimana kemudian handycam itu apa handycam itu apa kalian akan jawab alat elektronik yang bagaimana yang begini kemudian apa lagi
Jin itu apa sih? Jin itu apa? Makhluk halus. Makhluk Allah gitu ya. Makhluk gaib ini. Makhluk gaib yang bagaimana? Yang begini. Gitu ya. Nah, sampai kepada derajat, sampai kepada pertanyaan pada diri kita. Manusia itu apa sih? Nah, manusia itu apa? Manusia itu adalah hayawan. Jangan hewan. Kalau hewan boleh, tapi jangan. Saya nggak masuk. Nggak mau. Hewan, saya dibilang hewan. Hayawan. Dan saya dengar itu dari Indonesia. Oh, kita adalah hewan. Hakikatnya manusia itu hewan. Hewan, kamu aja hewan. Dari Darwin. Nah, kita itu hayawan, bukan hewan. Hayawan adalah jismun hassas mubahar bil iradah. Kita itu apa sih? Manusia itu apa? Hayawan. Oh, hayawan yang bagaimana? Karena hayawan kita menemukan. Mungkin pertanyaan ini jadi ketika saya langsung mulai ke situ gitu ya, langsung mulai ke apa sih manusia? Manusia adalah hayawan bagaimana? Hayawan yang natik. Mungkin kurang bisa dipahami gitu ya. Beda ketika kalian ditanya misalnya, dadar gulung itu apa sih? Kalian tahu? Dadar gulung itu adalah makanan. Baru kemudian makanannya bagaimana? Yang begini. Gitu. Nah, sama dengan pertanyaan insan juga. Insan cuma memang rutbah kita ya makanan gitu lah. Rutbahnya falasifah ya tentang itu. Ya. Sedih kali. Sama seperti kemarin itu ya. Seperti kemarin kita kan cuma membagi apa? Mendoan ada yang gini gitu ya. Ya itu rutbah kita sama gitu ya. Yang difikirkan sama itu rutenya sama. Mendoan itu gorengan gitu. Cuma bagi mereka itu adalah jauhar. Jauhar itu terbagi menjadi jism ada yang bukan jism ada yang kata-kata. Sama. Ya, proses yang terjadi dalam otak kita sama. Cuma yang difikirkan aja beda. Sampai ke sana itu berat. Oke, ini juga sama. Nah, jadi uslubus soal dalam mantik yang mu'tabar itu dua. Kenapa dua? Pertama karena yang akan kita tanyakan adalah hakikat sesuatu atau al-mumayyiz. Mumayyiz itu adalah sesuatu yang membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Walaupun tidak diketahui hakikatnya itu yang bagaimana. Misalnya manusia apa sih? Manusia itu pokoknya bukan gini loh. Yang pokoknya bukan gini. Pokoknya gitu. Jadi disebutkan sesuatu yang membedakan antara insan dengan yang lainnya. Hakikatnya ini terus apa? Pokoknya bukan gini gitu. Jadi sampai derajat itu berarti kalian hanya menjelaskan mumayyiz insan, tapi tidak menjelaskan hakikat insan. Akhirnya kalian menjawab insan adalah hayawanun natiqun. Oh, ketika dikatakan hayawanun natiqun maka secara otomatis kalian telah menjelaskan mumayyiz plus hakikat. Hakikat plus mumayyiz, bukan hanya mumayyiz saja. Ya. Oke, berarti soal dalam mantik itu ma dengan ai. Ma dengan ai. Ma itu bayanul haqiqah. Ini bayanul mumayyiz laha. Ma itu bayanul haqiqah. Sedangkan ayu itu bayan al-mumayyiz lah yang membedakan hakikat tersebut, tapi tidak menjelaskan hakikatnya apa. Soal libayan. Al-istibyan, al-haqiqah istibyan al-mumayyiz. Oke, udah ya. Mana penghapus? Sendiri penghapus nggak? Apa? Dari dulu.
Belum. Kurang ada. Oke, kemudian kita melihat contoh al-hayawan al-insan. Oke, ketika ditanya tentang hakikat sesuatu, misalnya al-insan, maka kita bisa menjawabnya dengan al-hayawanu natiq. Bisa kita menjawabnya dengan al-hayawanu dhahik. Bisa kita menjawabnya dengan an-natiq, bisa kita menjawabnya dengan al-dhahik. Ya. Hayawan natiq, hayawan dhahik, natiq saja atau dhahik saja. Atau ada pertanyaan jawabannya adalah al-insan. Berarti di sini ada berapa jawaban? 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan yang jawabnya adalah 5 ini. Ketika menanyakan sesuatu yang jawabannya adalah hayawan, maka apa pertanyaannya? Oke, kita mulai dari insan terlebih dahulu. Ketika jawabannya insan, pertanyaannya apa? Mahwal insan. Hah? Jawabannya adalah insan. Mahwal hayawan nanti. Mahwal hayawan nanti. Hayawan. Ma huwa Zaid? Mahwal zaid. Zaid itu apa sih? Insan. Gitu ya. Dadar gulung itu apa sih? Makanan. Ma huwa Zaid? Atau ma huwa Zaidun wa Bakrun? Ma huwa Zaidun wa Bakrun? Jawabannya Mahwal insan. insan. Jawaban nomor 1, jawabannya nomor 1. Oke, kemudian Ayu insan. oke, sekarang apa pertanyaan yang jawabannya adalah hayawan? Mahwal insan. Ma huwa insan? Ma huwa insan? Jawabannya adalah hayawan. Hayawan. Oke, kemudian Mahwal hayawan. jawabannya natik.